Shalom, selamat petang Sobat Media. Kembali kita berjumpa dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kembali kali ini kita akan menggali kekayaan hikmat dari masa lalu, bersumber dari kitab Amsal, dari buku terbitan Tangan Terbuka Media, Jujur Melangkah. Masih bersama penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Idrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang. Ya, kita ketemu kembali nih ya. Dan kebetulan kita akan membahas tema yang sebenarnya cukup umum tapi selalu kita cermati dan tidak mudah ternyata, yaitu tentang rumah tangga. Karena hampir semua dari kita pasti mengalami rasanya berumah tangga, baik sebagai anggota, baik sebagai pemimpin rumah tangga, baik sebagai orang yang menumpang dalam sebuah rumah tangga. Ya, kita akan diinspirasi dari Amsal 11 ayat 29 hingga 31 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Mohon izin saya akan membuka perbincangan dengan mengutip dari Amsal 11 ayat 29 sampai dengan 31 tersebut. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, terlebih lagi orang fasik dan orang berdosa. Nah, untuk tentang tema rumah tangga ini, Pendeta Yoel, ya setiap orang ketika memulai berumah tangga atau bersiap menuju ke berumah tangga, mempersiapkan diri menuju pernikahan, biasanya sudah menimbang masak-masak, sudah berpikir dengan cermat, tidak modal nekat, tidak sembarang sembrono, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar salah satunya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dalam perjalanannya, jalan hidup setiap keluarga itu berbeda ya? Ada yang selamat sampai akhir, ada juga yang berujung seperti penjelasan Amsal ini kepada kekacauan atau perpisahan. Ada yang awalnya cinta, tapi ujungnya ada yang saling menghina. Bolehkah dijelaskan mungkin? Mengawali perbincangan kita. Iya, terima kasih. Kalau dalam konsep gereja Protestan itu kan sahnya perkawinan itu di negara. Lalu mereka mempelai datang kepada gereja untuk, kalau pakai istilah GKJ, untuk diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Nah, di situ kita mohon berkat Tuhan. Dan saya rasa itu hal yang baik. Nah, kembali pertanyaannya adalah kenapa ada yang bisa sampai selesai, kenapa ada yang tidak sampai selesai. Pasti banyak jawaban, pasti banyak soal. Tapi yang pasti juga adalah keduanya atau salah satunya tidak mau lagi mempertahankan. Kalau dua-duanya masih mau pertahankan seberat apapun, masih mau berjuang dengan segala dengan segala risikonya, bahwa misalnya salah satu di antaranya selingkuh, maka kan ketika berjuang lagi belum tentu di waktu lain tidak akan terjadi lagi, dan mungkin akan terus terjadi begitu ya. Tapi ketika dia masih mau berjuang, maka kekacauan itu akan tidak terjadi. Ada solusinya. Ada solusinya. Persoalannya kan satu orang, bahkan dua-duanya yang memang ingin menyelesaikannya, yang memang ingin menghancurkannya, yang memang ingin memulai hidup baru dengan orang lain, atau mulai hidup baru tidak dengan istrinya yang sekarang gitu. Dan itu sering jadi masalahnya ya. Itu sering jadi masalah. Jadi persoalannya menurut saya ada pada baik suami maupun istri, atau setidaknya salah satu ya. Nah, di dalam Amsal ini menarik, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Nah, apa itu artinya menangkap angin? Dan lanjutannya adalah disamakan dengan orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Apakah ini cukup nyambung antara masalah rumah tangga dengan kebodohan? Iya. Ini menjadi menarik ya, karena kita harus jujur mengaku bahwa Amsal ini awalnya kan memang bukan buat kita. Awalnya ini untuk orang Israel, dan mereka mungkin juga mendapatkannya dari leluhur-leluhur mereka yang sudah lampau.
Jadi kita beda budaya, beda waktu, beda gaya gitu ya. Tetapi kita bisa mengatakan, Amsal ini tidak mengatakan orang yang mengacaukan rumah tangganya itu ya sebetulnya nggak ada untungnya, sia-sia gitu ya. Dan ini pertama. Lalu yang kedua, mengacaukan rumah tangganya sendiri adalah tindakan yang bodoh. Ya kan? Ya, apa yang dia rintis, apa yang dia bangun, dia rusak sendiri ya. Apa yang dia rintis, apa yang dia bangun, dia rusak sendiri. Dan apa namanya, itu yang dan memang orang berumah tangga godaannya adalah menghentikan rumah tangganya. Itu ada godaan ya. Jadi godaannya memang berhenti. Apapun persoalannya ya. Iya, godaannya adalah berhenti karena merasa misalnya lagunya Dewi Yul tuh. Foto yang mana? Yang mana ini? Kalau bukan yang dulu lagi. Padahal setiap orang pasti bukan yang harus dulu berubah. lagi. Setiap orang harus berubah. Gitu kan? Tapi Ya. ketika kaget ternyata dia bukan seperti yang dulu lagi, maka ada perubahan. Dia tidak siap menerima perubahan dan akhirnya ya berhenti gitu kan. Persoalan keberhentian ini kan menurut saya karena apa ya karena ya itu tadi ketidaksiapan menanggapi perubahan, lalu merasa tidak disayang lagi, merasa tidak ada rasa lagi gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah berkait dengan rumah tangga, apakah memang perlu rasa? Iya kan? Pertanyaannya apakah memang perlu rasa? Gitu, bahkan kadang-kadang ada orang dalam keadaan yang tetap berusaha mencintai ketika suami atau istrinya dalam keadaan sakit dan mungkin sudah kehilangan panca indera ya. Sudah kehilangan panca indera, sudah kehilangan rasa. Tapi pertanyaannya adalah kemanusiaan manusia itu kan atau kemanusiaan seorang itu kan dinilai dari kata-katanya. Apa yang dia mulai, dia sudah mengatakan ya, kenapa tidak menyelesaikannya sampai selesai? Dan itu tindakan bodoh sebetulnya. Tindakan bodoh. Dan ya tentu kita baru tahu ketika sehari kali menjelang ajal gitu ya, bahwa itu tindakan bodoh gitu kan. Nah ini Pendeta Yoel, definisi semua orang ingin keluarganya bahagia. Tapi seringkali sebenarnya apakah hakikat kebahagiaan menurut setiap keluarga itu sama ya? Apakah misalnya bisa dibenarkan satu keluarga merasa bahagia kalau segala sesuatunya tersedia, sementara yang lain cukup makan dan sehat aja sudah bahagia, atau bagaimana tentang hakikat kebahagiaan untuk rumah tangga ini? Di situ sebetulnya di awal-awal perkawinan seseorang harus mendefinisikan kali ya. Apa yang mau dituju, gitu kan? Apa yang mau tuju? Kalau yang tuju ada kebahagiaan, pertanyaannya apa bahagia itu? Ya kayak Pak Kris tadi mengatakan apa bahagia itu adalah ketika semuanya serba ada, semuanya serba ada, semuanya serba tercukupi, semuanya serba sehat. Apakah itu bahagia? Kan bahagia juga bisa nggak serba ada, tetapi bisa bahagia karena bahagia adalah pilihan, gitu kan? Sehingga perlu rumusan tuh. Nah, persoalannya adalah ketika beda perspektif, dan mesti beda perspektif, tapi ketika tidak bisa menerima perspektif yang lain, maka perceraian menjadi keniscayaan. Mulai muncul persoalan dan berujung pada perpisahan ya. Karena alasannya adalah kalau tidak bahagia, lalu buat apa dipertahankan? Nah, itu seringkali ya. Buat apa dipertahankan kalau nggak bahagia? Bahkan seringkali ada yang lebih klise lagi. Kami sudah tidak cocok lagi gitu. Kami sudah tidak cocok lagi. Seperti memakai sepatu saja ya. Sepatu teorinya nggak mungkin nggak cocok. Daripada kata ukuran. Kecuali kalau anaknya anaknya dari balita naik ke pemuda, ada perkembangan. Tapi usia-usia di atas 50 tahun kan kaki saya ya 41 aja gitu kan. Hanya persoalannya menarik kalau Pak Mas Kris tadi bilang sepatu, ini masalah mode. Modenya lawas, ketinggalan zaman. Nah, sebetulnya kalau bicara soal mode, ada saatnya mode itu berulang. Gitu kan. Ada saatnya kembali ke era klasik misalnya. Ya, kembali ke era klasik. Makanya jangan bergantung rasa tadi ya.
jangan menggantung rasa. Ya. Hanya persoalannya manusia juga punya perasaan. Itu lagu dangdut memang terkenal. Iya kan. Aku juga masih punya perasaan. Iya, ya aku masih punya perasaan. Aku juga manusia. Tapi kembali pertanyaannya, mungkin yang perlu kita tanya adalah siapakah yang menciptakan perkawinan itu? Kalau kita meyakini yang menciptakan perkawinan adalah Tuhan, maka sebetulnya kita hanya tinggal menggamit Beliau untuk bersama dengan kita mempertahankan perkawinan ini. Ya kan? Tidak gampang, tapi bukan mustahil. Makanya setiap keluarga selalu diingatkan agar jangan melupakan kekuatan dari doa ya. Iya, kekuatan dari doa ya. Ada lagu Kidung Jemaat kan, berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Tuhan diundang di dalam keluarga itu sebagai tamu. Nah, kalau dia tamu, maka yang diutamakan, yang dimuliakan ya Tuhan. Sebetulnya cara sederhana untuk mengatasi persoalan-persoalan adalah siapa sih yang dimuliakan dalam konflik ini. Dan caranya sederhana. Kalau yang dimuliakan adalah salah satu orang atau dua-dua yang ingin memuliakan diri, mari kita ingat, kita ini hamba, mari kita memuliakan Tuhan. Nah, satu lagi mungkin Pendeta Yoel terkait dengan tadi penjelasan Pendeta Yoel mengenai pemberkatan. Nah, ini ada yang menarik juga bahwa mengapa dalam gereja-gereja Protestan dan Katolik sebelum melangsungkan pernikahan perlu menjalin bina pranikah atau katekisasi pernikahan. Bahkan meskipun yang mau menikah itu orang-orang yang sudah pernah menikah sebelumnya, atau bahkan yang sudah berusia sangat senior, mereka tetap harus menjalani yang namanya bina pranikah atau katekisasi itu. Iya, karena ini hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Kan bisa 25 tahun perak, bisa 50 tahun emas gitu ya. Dan masa pacaran itu nggak pernah 50 tahun kan? Ada orang masa pacaran 50 tahun, ada. Masa pacaran itu kan pendek gitu ya. Tapi ada kisah bagaimana Yakub menunggu demikian lama. Tapi nggak sampai 25 tahun. Jadi kan karena itu sesuatu yang penting, sesuatu yang lama, sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang kita pertahankan, maka persiapan menjadi keniscayaan. Di samping persiapan ketika mereka pacaran pacaran adalah masa persiapan kan. Artinya bukan hanya menyiapkan jasmani, tapi kerohanian dan mental dipersiapkan melalui bina pranikah itu ya. Sehingga sebetulnya mengapa perlu bina pranikah? Sebetulnya bina praperkawinan adalah karena banyak pasangan itu seringkali maaf kata lupa untuk melibatkan Tuhan. Sehingga dalam tanda petik perlu dipaksa dalam persiapan perkawinan gitu kan. Kadang-kadang yang dipikirkan kurang apa bukan kurang Tuhan ya. Itu dia. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kurang apa, kurang gedung dan segala macam. Ini juga tampaknya yang dalam kisah perkawinan di Kana diingatkan ya bahwa ketika Tuhan dilibatkan, perkawinan itu berlangsung dengan lancar ya. Berlangsung dengan lancar dan semuanya bahagia. Semuanya bahagia. Nah, sebetulnya perkawinan itu semestinya jangan hanya dua orang yang berbahagia, semuanya berbahagia. Dan ketika semuanya berbahagia, Tuhan juga berbahagia kan. Jadi artinya karena Tuhan juga yang menciptakan kebahagiaan itu. Nah, sebagai penutup mungkin Pendeta Yoel satu lagi pertanyaan dan mungkin sekaligus Pendeta Yoel menutupnya dengan pesan satu lagi. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit sensitif tapi kadang-kadang perlu dipertanyakan. Apakah tujuan perkawinan itu hanya untuk memiliki keturunan atau haruskah memiliki keturunan? Sekiranya tidak ada, apakah yang harus menjadi tujuan bersama yang harus diperjelas seperti ini? Sebetulnya tujuan perkawinan sederhana, agar dua orang itu menjadi satu, itu saja. Dan 1 tambah 1 ketika dua orang menjadi satu tidak sama dengan 2. Artinya masing-masing orang akan menjadi lebih baik. Sebetulnya tujuan perkawinan adalah membuat dua orang ini menjadi lebih baik, menjadi semakin baik dalam hal apapun. Nah, anak itu bukan tujuan utama perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah agar mereka berdua menjadi semakin baik. Karena mereka paham bahwa mereka akan menjadi baik ketika menyatu. Jadi, nah ketika menyatu ini baiklah masing-masing mencoba untuk
membuat hal yang baik. Ya, ya. Kan kalimat Tuhan sederhana tuh. Ketika dalam kisah Kejadian, ketika Tuhan bilang semua baik, Ya. dikatakan ada yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik adalah ketika manusia sendirian. Nah, jadi ya tujuan perkawinan adalah ketika dua orang ini Tidak baik jika mereka sendiri ya. menjadi semakin baik. Tapi Ya. tentu kalimat ini, kata-kata Tuhan juga tidak hanya pada peristiwa perkawinan kan. Ya, ya. Karena pada dasarnya setiap orang memang harus tidak dipanggil sendirian. Meskipun juga tidak dengan perkawinan, tapi tujuannya adalah agar dia bisa bertumbuh. Ya. Jadi tujuan perkawinan, juga tujuan perkawanan, persahabatan adalah agar bisa bertumbuh. Ya, ya. Ya. Dan selalu godaan dengan perkawinan dan persahabatan adalah ketika godaannya adalah untuk berpisah. Tapi ketika itu dilewati, maka keduanya akan semakin baik. Bertumbuh dan semakin berbuah. Ya, Ya. ya, ya. Ya, terima kasih Pendeta Yoel. Demikian Sobat Media, bagaimana kita berbincang singkat tentang rumah tangga, bahwa tujuannya pada akhirnya adalah agar setiap pasangan suami dan istri menjadi lebih baik, menjadi bertumbuh dengan melibatkan Tuhan. Jangan dilupakan dengan melibatkan Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi Sobat Media dalam menjalani hidup setiap hari. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan cerita. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan memberkati Sobat Media semuanya.